kita sudah tahu bahwa sebetulnya diet seimbang itu seperti apa ya, diet yang paling bagus. Lalu siapa saja yang bisa melakukan diet ini, Mbak? Oke. Jadi again kembali ke konteks ya. Kalau hari ini kita fokus bicara mengenai pola makan seimbang atau balanced diet. Nah, siapa saja yang bisa melakukan adalah semua orang yang sehat. Jadi yang kata sehat, kuncinya memang sehat. Apakah harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada yang ahli gizi? Berwajib. Sebaiknya iya. Jadi gini, saya kalau menerima klien pribadi, biasanya yang saya lakukan adalah saya lakukan general check up. Karena gini, kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang selama hidupnya melakukan pola makan gaya hidup yang sehat, baik dan benar gitu ya. Dan kita tidak tahu kulturnya seperti apa, kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun seperti apa. Itu penting ya jadi. Itu penting. Kadang-kadang kita ngelihat orang dari luar sehat, wait a minute gitu ya. Kalau saya bicara sehat, saya bukan hanya melihat penampilan, memang dari kualitas rambut, dari kuku, dari mata, saya bisa katakan seseorang sehat atau tidak. Tapi untuk mendapatkan gambaran konkret, saya ingin lihat fungsi organ tubuhnya seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita baru bisa mengatakan dengan dengan mantap, oke, kamu sehat, fungsi organ kamu oke, kelebihan berat badan sedikit mungkin, this is what you have to do. Ada pertanyaan dari teman-teman dari Twitter, mungkin Mas Adam bisa bacakan. Ini sebentar, kalau misalnya mau ke Twitternya One Health, gimana ceritanya? Kasih tahu dulu. Untuk follow Twitter One Health, silahkan buka di One Health ID, kemudian langsung follow aja. Banyak informasi tentang kesehatan setiap hari di situ. Nah itu dia, jadi mesti didengarkan ya One Health-nya. Oke, ini ada Pratama_Ditya. Ibu menyusui boleh diet nggak? Diet sehatnya seperti apa? Oke, lalu ada sekaligus aja ya, ya. Ada ini Garuda 17845. Kalau makan dan minum protein setiap hari sehat atau tidak? Saya bisa jawab nih. Lalu juga Siska Coklat. Wah, ini konsep pola makan breakfast like king, lunch like queen, dinner like poor. Itu baik untuk diimplementasikan atau tidak? Sip, 3 itu ya. 3. Sekarang yang pertama, apakah ibu menyusui boleh melakukan diet? Nah, sekali lagi kalau definisi dietnya sudah kita kembalikan ke definisi yang benar, artinya diet adalah pola makan yang sehat. Jawabannya tentu iya. Nah, mungkin ini pertanyaannya adalah biasanya begini nih, ibu yang menyusui itu kan berarti baru melahirkan. Melahirkan itu kan berat badannya naik gitu ya. Pengen nurunin berat badan. Nah, saya rasa pertanyaannya lebih untuk menurunkan berat badan. Pertama gini, selama masa kehamilan tentunya ada kenaikan berat badan, harus ada kenaikan berat badan. Nah, banyak ibu-ibu yang mempunyai ekspektasi kalau anak gue udah lahir berat badan gue balik lagi dong normal langsung. Wait a minute, enggak dong gitu ya. Karena pada saat kita melahirkan, yang hilang itu adalah berat si janin, berat air ketuban, tapi volume darah kita kan masih banyak nih, gitu. Itu kan membutuhkan waktu untuk diturunkan. Kemudian yang kedua, kelenjar air susu kita kan lagi memproduksi nih, kita juga harus memperbolehkan dong ada sedikit berat badan yang tertinggal gitu ya. Nah, bolehnya sih boleh. Bahkan untuk ibu yang menyusui, kalau kita menyusui anak kita sendiri ASI, itu adalah program alami menurunkan berat badan. Oh gitu. Ya, karena untuk memproduksi air susu itu sendiri kita membakar ekstra energi 500 kilokalori. Wah, lumayan ya. Itu perfect gitu ya. Jadi menyusui itu sendiri sebetulnya adalah cara kita menghilangkan kelebihan penumpukan lemak dan selama kehamilan. Tapi ingat, naiknya aja butuh waktu 9 bulan. Come on ibu-ibu, turunnya juga butuh waktu dong gitu ya. Masalahnya mentalitas kita kadang-kadang enggak, hari ini gue harus begini instan. Well, there's no such a thing as instan. Ya, kalau kita mau sehat. Jadi bolehnya boleh. Yang jelas tetap harus berpegang pada yang konteks konsep seimbangnya. Kemudian tidak boleh kekurangan cairan ya, karena air itu sangat penting untuk produksi air susu. Saya sangat tidak suka membatasi kalori terlalu banyak pada saat ibu menyusui, karena kita mengambil resiko air susu tidak diproduksi setelah itu. Ya, jadi itu egois namanya. Ya, itu yang pertama. Itu kalau untuk cairan ibu menyusui, kebutuhannya apakah sama dengan orang biasa? Orang biasa dalam tanda kutip, atau lebih banyak? Konteks kuantitas dulu deh. Berapa banyak sih orang harus minum air putih setiap hari? Rule of thumb saya selalu mengatakan berat badan bagi 30. Jadi kalau berat badan gue 60 bagi 30, 2 liter minimum. Itu hanya air, di luar yang lain-lainnya, di luar jus, di luar minum susu, kuah sup gitu ya. 2 liter saya minta cairannya gitu ya.
Nah, jadi menggunakan formula itu. Nah, untuk ibu yang sedang menyusui, tambahin lagi antara 750 cc, 500 sampai 750 cc ekstra gitu ya, untuk supaya produksi air susunya tetap lancar. Okay. Betul. Pertanyaan kedua nih Mbak, tentang makan protein setiap hari, boleh atau tidak? Makan protein setiap hari obviously yes, harus malahan ya, karena sekitar 20% asupan energi kita harusnya datang dari makanan yang kita masukkan dalam kategori grup protein. Perlu minum? Definitely yes, tapi kita harus hati-hati nih. Saya menitik beratkan minum protein yang bisa masuk lewat minuman adalah dari susu. Jadi minum susu is a good thing. Well, saya tahu banyak sekali sekarang cerita-cerita miring tentang susu gitu ya. Come on gitu, jangan terpengaruh dengan isu yang belum benar kejelasannya. Gini aja deh, kalau seluruh dunia masih mengiyakan bahwa susu adalah baik untuk kesehatan, udah pasti itu yang benar dan bukan segelintiran orang yang punya teori yang aneh-aneh gitu ya. Jadi protein dari susu yes. Nah, apakah perlu minum powder protein? Nah, itu jawabannya almost always kalau kita melakukan asupan pola makan dengan benar tidak dibutuhkan. Powder protein gitu ya. Kalau makan yang benar tadi berarti kembali lagi kepada makanan seimbang tadi exactly. Ya, bahwa bervariasi, exactly. Semua harus dimakan. Tentunya ada grup-grup yang tidak masuk dalam kategori orang tanda kutip normal, which is misalnya binaraga gitu ya. Dia butuh massa otot yang jauh lebih besar dan it's a different story jadinya. Tapi untuk orang rata-rata powder protein is not a thing yang saya anjurkan. No. Okay, the next question. Ya, tadi banyak tadi itu quote-nya bagus tuh. Breakfast like a king, lunch like a queen, dinner like a poor. Oke. Gini. Breakfast like a king definitely. Oke, kenapa? Karena selama ini orang selalu kalau breakfast tuh ngasal gitu ya. Buka kulkas, ada kue ulang tahun sisa semalam, makan, minum kopi, that's it gitu ya. Terus dengan bangganya bilang, gue udah breakfast. No, that's not breakfast gitu ya. Jadi breakfast like a king, saya selalu bilang gini, kalau mau breakfast, make sure ada 3 hal ini. Satu, ada karbohidrat, ada protein, dan ada serat. Karbohidratnya bisa apa aja kalau pagi, I don't really care gitu ya. Kalau mau makan bubur, fine gitu ya. Proteinnya dari mana? Sebutir telur, ayam sisa semalam, oke, no problem. Tapi harus ada serat, jadi harus ada buah, entah pisang, apel, blender, tomat campur carrot, whatever. Itu harus ada 3 itu. Nah, apakah kuantitasnya harus banyak sekali? Yang enggak. Lebih kelengkapannya daripada kuantitasnya gitu ya. Jadi konteks like a king gitu. Nah, memang makan siang untuk orang di kota Jakarta yang serba sibuk, nggak punya waktu, jadwal nggak ketentuan. Oke, kadang-kadang kita sacrifice banyak di makan siang. Ya, jadi seadanya gitu ya. Saya selalu mengatakan lebih bagus makan daripada nggak makan sama sekali. Jadi kalaupun makanan di depan kita itu udah berlemak, gorengan, nggak ada sayurnya, ya udahlah dimakan aja deh daripada nggak makan. Nah, kita punya chance untuk memperbaikinya di mana? Makanya makan paginya harus bener nih. Sama chance memperbaikinya di makan malam. Makanya makan malam itu jangan serakah semua mau dimakan gitu. Jadi makan malam ini adalah salah satu cara untuk melengkapi memperbaiki memperbaiki asupan supaya lebih seimbang tadi. Supaya konteks satu harinya yes, at least gue dapat 80% bener. Oke. Gitu. Itu ngomongin gue banget tuh 80% bener. Yes. Oke, gimana Baby? Mau ada kesimpulan dulu? Jadi kesimpulan pembicaraan talk show yang seru hari ini bahwa sebetulnya ketika kita mau melaksanakan diet, yang diet ini berarti adalah pengaturan pola makan yang baik, adalah dengan menyesuaikan tubuh kita seberapa banyak, apa saja jenisnya, kemudian yang bervariasi itu harus diperhatikan. Untuk diet-diet yang sedang hits itu harus diperhatikan lagi bahwa tidak semuanya betul. Jadi harus betul-betul dilihat lagi apakah itu cocok atau tidak, dan lebih baik untuk berkonsultasi kepada ahli gizi ya Mbak ya. Yes. Ya, seperti itu aja Mas Adam. Itu aja ya. Jadi buat healthy people, ini semua kita sudah sampaikan. Mbak Emilia Ahmadi, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Dan buat Anda semua healthy people, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menyenangkan, ditangkap menyenangkan, dan ada manfaat yang penting.